Fatinah dengan NIM 1903101. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Pendidikan Karakter bagi Warga Negara sebagai Upaya Pengembangan Good Citizen. Latar belakang. Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang memiliki kekayaan nilai yang terdapat pada tradisi kebudayaan yang dibangunnya. Namun, dewasa ini, harta kekayaan tersebut sepertinya belum bisa secara maksimal membentuk moralitas bangsanya. Fenomena kemerosotan moral tersajikan hampir setiap bulan yang dilakukan oleh kalangan elit sampai kalangan mula elit. Endang Somantri menyatakan, bangsa Indonesia mengalami masa-masa discontinue, unlinear, dan unpredictable, yaitu masyarakat yang merupakan kontribusi besar yang telah diberikan oleh para pahlawan dengan kesejarahannya, mengalami pendangkalan terhadap nilai-nilai keyakinan berbangsa dan beragama, serta rendahnya kerelaan dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa. Budimansyah dan Komalasari, ed. 2011. Ada 10 tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai, karena jika tanda-tanda ini sudah ada, maka sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah: yang pertama adalah meningkatnya kekerasan dan perusakan di kalangan remaja. Yang kedua, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Yang ketiga, pembudayaan ketidakjujuran. Yang keempat, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Yang kelima, pengaruh per grup yang kuat dalam tindakan kekerasan. Yang keenam, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Yang ketujuh, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk. Yang kedelapan, meningkatnya perilaku perusakan diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas. Dan yang kesembilan, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Dan yang terakhir, menurunnya etos kerja Tikonan 1991. Keterpurukan yang menimpa bangsa Indonesia, penyebab utamanya adalah adanya dekadensi moral atau akhlak atau hilangnya karakter bangsa dari masyarakat. Bangsa ini tidak lagi mengedepankan dan mempedulikan nilai moral kebaikan, padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki modal ilmu dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini akan membangun kepribadian individu dan bangsa yang baik dan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dengan karakter, manusia akan terjaga dalam keseimbangan dan kestabilan hidupnya, mendidik dan mempersiapkan anak-anak menjadi individu yang siap dalam menghadapi permasalahan zamannya dengan penuh tanggung jawab, melintas yang kuat dan tabah, bersikap dewasa, berpikir matang, bekerja menghasilkan karya-karya yang produktif. Melihat kondisi seperti ini, maka dunia pendidikan menjadi tumpuan harapan dalam memperbaiki kondisi bangsa dari keterpurukan kemanusiaan. Karena pada hakikatnya, pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia secara optimal. Adapun ini selaras dengan pandangan para ahli pendidikan yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan tindakan atau usaha menciptakan proses perubahan sosial, perkembangan pribadi, proses penyerapan, menciptakan sesuatu yang dalam, pembangunan, dan pendidikan yang harus menjadi garda terdepan dalam perubahan sosial. Masalah ini direspons secara positif oleh para tokoh dan hampir seluruh elemen masyarakat. Indikasinya yaitu adanya keinginan dan kesadaran yang sangat kuat untuk membangun karakter bangsa dengan gerakan sosial untuk mengembangkan pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter bagi warga negara, diharapkan karakter tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi sebagai watak jati diri dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran materi yang saya bacakan ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui apa itu karakter, yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter, dan yang ketiga, untuk mengetahui komponen pembentukan karakter. Nah, manfaat dari pembelajaran materi kali ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penulis khususnya maupun para pembaca. Manfaat tersebut baik dari segi pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai pendidikan karakter bagi warga negara sebagai upaya mengembangkan good citizen. Perkenalkan, nama saya Desinta Dianti dengan NIM 19031002. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang landasan teori. Yang A yaitu karakter.
Karakter berasal dari kata Yunani yaitu charakter yang mengacu kepada suatu tanda yang terpatri pada sisi sebuah koin. Jadi, karakter menurut Kedi Jernih lazim dipahami sebagai kualitas-kualitas moral yang awet yang terdapat atau tidak terdapat pada setiap individu yang terekspresikan melalui pola-pola perilaku atau tindakan yang dapat dievaluasi dengan berbagai situasi. Dalam kamus Perwardaminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada orang lain. Disebut watak jika telah berlangsung dan melekat pada diri seseorang. Lalu ada yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi karakter. Karakter terbentuk dengan dipengaruhi oleh paling sedikit 5 faktor, yaitu yang pertama, temperamen dasar kita, seperti dominan, intim, stabil, dan cermat. Yang kedua yaitu keyakinan, apa yang kita percayai atau paradigma. Yang ketiga yaitu pendidikan, apa yang kita ketahui atau wawasan kita. Selanjutnya yang keempat yaitu motivasi hidup, apa yang kita rasakan, sangat semangat hidup. Dan yang kelima yaitu perjalanan, apa yang telah kita alami, masa lalu kita, pola asuh dan lingkungan. Secara fisiologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, di antaranya kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Dalam konteks interaksi sosial kultural, dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, dan berlangsung sepanjang hayat. Nah, karakter manusia yang menjadi beberapa macam yaitu, yang pertama yaitu religius, yang didirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong-menolong, dan toleran. Yang kedua yaitu modern. Modern yaitu didirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup dan bekerja sama dalam kemajemukan. Yang C yaitu cerdas, yang didirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju dan mandiri. Yang selanjutnya yaitu mandiri, yang didirikan oleh sikap dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan, universal, dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa. Selanjutnya yang ketiga yaitu komponen pembentukan karakter. Dalam pembentukan karakter, peserta didik terdiri dari 3 komponen yang tidak bisa terpisahkan, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action, Likona 1991. Yang A yaitu moral knowing atau pengetahuan moral. Pendidik mengajarkan tentang pengetahuan moral pada peserta didik agar muncul kesadaran tentang moral, mengetahui nilai-nilai moral, mampu menentukan perspektif, menghidupkan penalaran moral, dan berani membuat keputusan dan memahami diri sendiri. Lalu yang kedua atau yang B yaitu moral feeling atau perasaan moral. Pengetahuan moral tidak cukup untuk membentuk karakter peserta didik, karena seringkali seseorang yang telah mengetahui suatu kebenaran belum menjamin dirinya akan melaksanakan. Maka pendidik harus mampu membina sisi emosional karakter peserta didik dengan cara menjamin hati nurani, meningkatkan pengetahuan atau penghargaan diri, memunculkan rasa empati, tumbuh rasa cinta pada kebaikan, dan meningkatkan kontrol diri, dan terbentuk kerendahan hati. Yang ketiga yaitu moral action atau tindakan moral. Peserta didik yang telah memiliki kualitas moral, intelektual, dan emosional kemungkinan besar akan termotivasi untuk melaksanakan tindakan yang benar secara spontan sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan rasakan, sehingga menjadi perilaku dan mengkarakterkan pada dirinya. Peserta didik melakukan kebaikan-kebaikan secara spontan karena dipengaruhi oleh kompetensi moral yang dimiliki, adanya kehendak untuk berbuat baik dan kebiasaan yang selalu dilakukannya. Namun akan lebih kuat lagi apabila ada contoh kehidupan yang dapat diteladaninya dari manusia dewasa yang ada di sekelilingnya. Saya Rizka Anggraini, NIM 19031003. Lanjut kita ke pembahasan yang A yaitu pengertian karakter. Karakter berasal dari kata Yunani yaitu charakter, yang mengacu kepada suatu tanda yang terpatri pada sisi sebuah koin,
Karakter menurut Kalijarni lazim dipahami sebagai kualitas-kualitas normal yang awet yang terdapat atau tidak terdapatnya pada suatu individu, yang terekspresikan melalui pola-pola perilaku atau tindakan yang dapat dievaluasi melalui situasi. Dalam Kamus Wirdarmita, karakter diartikan sebagai tabiat watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang daripada yang lain. Disebut watak jika telah berlangsung dan melekat pada diri seseorang. Secara psikologis dan sosiokultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, yaitu kognitif, efektif, dan kognitif serta psikomotorik. Dalam konteks interaksi sosial, kultural yaitu dalam keluarga, situasi pendidikan, dan masyarakat. Dalam berlangsung sepanjang hayat, konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural disebut dapat dikelompokkan dalam oleh hati, yaitu spiritual dan emosi development. Oleh pikir yaitu intellectual development, olahraga dan kinestik psikososial dan kinestik development. Dalam olah rasa dan karsa yaitu effective and creative development. Olah hati berkenaan dan bertanggung jawab. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi yang cerdas. Olah rasa berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, dan peniruan, manipulasi dan menciptakan efektivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. Oleh rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan keburuan menghasilkan kepedulian dan kreativitas. Bagi suatu bangsa, karakter adalah nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemajuan menjewatakan sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaan, menampilkan keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa lain. Manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Yang A yaitu religius adalah yang dicirikan oleh sikap hidup dan berkepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling menolong, dan toleran. Yaitu moderat. Moderat ini adalah yang dicirikan oleh sikap individu yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Yang C yaitu cerdas. Cerdas ini dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikir maju. Dan mandiri yaitu yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan hubungan antar perbedaan bangsa-bangsa. Adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa sehingga terbentuk unik, menarik, dan berbeda ataupun dapat dibedakan dengan orang lain. Proses membangun karakter itu memerlukan disiplin tinggi karena tidak pernah mudah dan seketika atau instan. Diperlukan refleksi dalam untuk membentuk rentenan moral ses atau keputusan moral dan tindak lanjut dengan aksinya sehingga menjadi praktis, refleksi, dan praktik. Diperlukan sejumlah waktu untuk membuat semua untuk menjadi kostum atau kebiasaan dan membentuk watak atau tabiat seseorang. Saya akan menjelaskan pada pembahasan faktor yang mempengaruhi karakter. Terbentuknya karakter manusia ditentuai oleh dua faktor. Pertama, natur yaitu faktor alami atau fitrah, dan nurtur yaitu melalui sosialisasi. Faktor lingkungan yaitu usaha yang memberikan pendidikan, dan sosialisasi dapat menentukan hasil seperti apa nanti yang dihasilkan dari seorang anak. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Setiap individu tentunya memiliki karakter yang berbeda. Perbedaannya karakter individu tersebut disebabkan oleh banyak hal, seperti lingkungan, biologis, individu, pola asuh, budaya, dan lain sebagainya. Nurtur dan natur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Karakter terbentuk dengan dipengaruhi oleh paling sedikit 5 faktor, yaitu yang pertama, temperamen dasar kita atau dominan, insting,
stabil, cermat. Kedua, keyakinan. Itu apa yang kita percayai atau paradigma. Yang ketiga, pendidikan. Apa yang kita ketahui, wawasan kita. Yang keempat yaitu motivasi hidup. Apa yang kita rasakan, semangat hidup. Dan yang kelima, perjalanan apa yang kita alami, masa lalu kita, pola asuh dan lingkungan. Helen Keller 1904 mengungkapkan karakter cannot be developed in age and quit. Only through experience of real and suffering can they solve be strengthened. Vision cleared, ambition inspired, and success achieved. Sehingga dengan karakter yang telah dibangun dengan kokoh, bisa menjadikan seorang individu tidak mudah dikuasai oleh seorang ataupun kondisi tertentu. C. Pendidikan karakter. Untuk menghadapi tantangan kehidupan di depan kurikulum, pendidikan harus membawa pesan-pesan learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together yang menjadi diri sendiri untuk dari kehidupan manusia di abad 21 yang berbasiskan pada nilai-nilai moral menurut Delors tahun 1996. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya sekedar transfer of knowledge, namun yang lebih esensi adalah pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila pada peserta didik yang berperan sebagai subjek dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan sinyal-sinyal yang kuat mengarah kepada proses pendidikan yang berkarakter. Tokoh-tokoh yang sering dikenal dalam pengembangan pendidikan karakter antara lain yaitu Howard Kinson Bauman, lalu Thomas Licona, lalu Berkowitz. Pendidikan karakter berkembang dengan pendekatan kajian multidisipliner, yaitu psikologi, filsafat, moral atau etika, hukum, sastra atau humonaria. Keterlibatan seluruh elemen pendidikan juga ditopang dengan membangun nuansa moral atau moral kultur atau keteladanan dari pendidikan dan tenaga pendidikan dan intervensi sekolah dalam bentuk aktivitas pembelajaran yang sistemik, terpadu, dan interkoneksi dalam membentuk karakter peserta didik terdiri dari 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action menurut Licona 1991. Saya Yunita Mafilia dengan NIM 19031027. Di sini saya akan menjelaskan materi kita yang terakhir, yaitu mengenai pendidikan karakter warga negara. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini sebagai pendidikan demokrasi membuat misi meningkatkan kompetensi partisipasi warga negara untuk mengembangkan dan memelihara sistem politik demokrasi Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan ini sebagai pendidikan hukum mengandung misi menciptakan warga negara yang berkesadaran hukum. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter memiliki misi utama membentuk warga negara yang bersikap dan berperilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, pendidikan kewarganegaraan memiliki visi nation and character building, yaitu membangun karakter manusia Indonesia yang Pancasilais bagi bangsa Indonesia. Karakter warga negara yang baik merupakan tujuan universal yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan di negara-negara manapun di dunia ini. Meskipun terdapat ragam nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara menurut Kerr 1999, Collison 2004, dan Samsuri 2004-2007, menunjukkan bahwa pembentukan karakter warga negara yang baik tidak bisa dilepaskan dari kajian pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, sebagai contoh, di Kanada, pembentukan karakter warga negara yang baik
melalui pendidikan kewarganegaraan diserahkan kepada pemerintah di negara-negara bagian. Di negara bagian Alberta atau Kanada, Kementerian Pendidikannya telah memberlakukan kebijakan pendidikan karakter bersama-sama, pendidikan karakter melalui implementasi dokumen The Heart of the Matter, Character and Citizenship Education in Alberta Schools tahun 2005. Nah, dalam konteks Indonesia, di era Orde Baru, pembentukan karakter warga negara nampak ditekankan kepada mata pelajaran seperti pendidikan moral Pancasila atau PMP, maupun pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau disebut juga dengan PPKN. Bahkan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB. Nah, di era pasca Orde Baru ini, kebijakan pendidikan karakter pun ada banyak upaya untuk menitipkannya melalui pendidikan kewarganegaraan di samping pendidikan agama. Dalam perkembangan terakhir, sebagai upaya agar pendidikan karakter mudah dilaksanakan, telah diidentifikasi nilai-nilai karakter untuk mata pelajaran PKN, meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. Nilai karakter pokok mata pelajaran PKN yaitu kereligiusan, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kedemokratisan, dan kepedulian. Sedangkan nilai karakter utama mata pelajaran PKN ini yaitu nasionalis, kepatuhan pada aturan sosial, menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan kemandirian. Nah, nilai-nilai karakter utama ini dapat dikembangkan lebih luas untuk upaya memperkokoh fungsi Pancasila kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter. Nah, oke, yang terakhir kita masuk ke penutup. Pada bab 4 ada kesimpulan, yaitu untuk membentuk karakter warga negara yang baik, sekolah harus memperhatikan 11 prinsip pendidikan karakter yang efektif, yaitu menerapkan strategi pengembangan pendidikan karakter yang terdiri atas 3 pilar pendidikan nasional, prinsip-prinsip pengembangan, dan pengembangan proses pembelajaran, dan dapat menggunakan salah satu model yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah. Pembentukan karakter warga negara berdasarkan nilai-nilai religius, cerdas, jujur, tangguh, demokratis, peduli, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mandiri, dan percaya diri. Pendidikan karakter bagi warga negara bukan hanya sekedar wacana pemanis bibir, namun hendaknya dapat diimplementasikan dalam pendidikan yang bertujuan membangun watak atau jati diri masyarakat bangsa yang bermartabat. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.